Pada tanggal 26 Mei 2013, sebuah tragedi maritim terjadi di Samudra Atlantik lepas pantai Nigeria. Kapal tunda atau tugboat bernama Jascon 4 yang sedang beroperasi di ladang minyak Chevron terhantam cuaca buruk dan tenggelam di perairan yang ganas. Misi penyelamatan segera berubah menjadi misi pencarian jenazah karena kapal itu tenggelam dengan cepat bersama dengan 12 awak kapalnya. Sebuah tim penyelam saturasi elit dari kapal pendukung penyelaman di ASV, Levek Taukan, dipanggil ke lokasi. Tugas mereka sangat jelas, menemukan bangkai kapal dan mengevakuasi jenazah para pelaut. Namun yang menanti mereka di kedalaman 30 meter adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Di atas kapal Levek Tauken, 6 penyelam saturasi sedang dalam misi rutin mereka. Mereka disewa oleh West African Ventures untuk memasang pipa minyak di dasar laut pada kedalaman ekstrim sekitar 70 meter. Menjadi penyelam saturasi berarti mereka hidup di bawah tekanan tinggi di dalam ruangan khusus atau habitat di kapal selama berminggu-minggu. Hanya keluar untuk bekerja di kedalaman yang sama menggunakan bell diving. Ketika panggilan darurat datang, mereka berada sekitar 120 km dari lokasi tenggelamnya Jascon 4. Panggilan itu berasal dari perusahaan yang sama, milik West African Ventures, yang juga mengoperasikan Jascon 4. Supervisor penyelaman Colby Weret segera dihadapkan pada dua masalah logistik besar. Pertama adalah masalah fisika penyelaman. Timnya saat ini tersaturasi untuk kedalaman 230 kaki atau sekitar 70 meter. Sedangkan bangkai Jascon 4 berada di kedalaman 30 meter. Mereka tidak bisa begitu saja naik ke kedalaman yang lebih dangkal. Tubuh mereka telah menyerap gas inert, nitrogen, dan helium dalam jumlah besar, sesuai dengan tekanan untuk 70 meter. Jika mereka naik terlalu cepat, gas-gas itu akan mengembang di dalam jaringan tubuh mereka, menyebabkan penyakit dekompresi yang parah dan tentunya akan berakibat fatal. Untuk dapat beroperasi dengan aman di kedalaman 30 meter, tim penyelam harus menjalani proses dekompresi di dalam habitat mereka di kapal Levek Tauken. Proses ini melibatkan pengurangan tekanan secara perlahan untuk memungkinkan gas-gas yang terlarut keluar dari tubuh mereka dengan aman dan perlahan. Diperkirakan proses ini akan memakan waktu hampir 20 jam. Masalah kedua adalah waktu tempuh. Laut masih bergejolak akibat badai yang sama yang menenggelamkan Jascon 4. Kapal pendukung sebesar Levek Tauken hanya bisa bergerak lambat sekitar 4 knot atau 7,4 km per jam, secepat orang berjalan kaki. Perjalanan sejauh 120 km itu diperkirakan akan memakan waktu sekitar 17 jam. Secara kebetulan yang luar biasa, dua masalah teknis ini saling melengkapi. Waktu tempuh 17 jam ke lokasi kecelakaan hampir sama persis dengan waktu 20 jam yang dibutuhkan para penyelam untuk menyesuaikan dekompresi dari kedalaman 70 meter ke kedalaman 30 meter. Dan Levek Tauken pun berlayar menuju lokasi Jascon 4. Mereka pikir sedang dalam misi evakuasi jenazah, tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang dalam balapan melawan waktu untuk menyelamatkan nyawa. Di kapal Jascon 4 pada pukul 5 pagi pada tanggal 26 Mei 2013, juru masak kapal Horizon Okene terbangun. Dia pergi ke kamar mandi hanya mengenakan celana boxer. Laut sangat ganas pagi itu. Tiba-tiba sebuah ombak raksasa menghantam kapal dengan kekuatan yang luar biasa. Kapal itu langsung terbalik dan air laut dingin menerobos masuk dengan deras. Horizon Okene tersapu ke dalam kabin petugas saat kapal berhenti tenggelam dan mendarat terbalik di dasar laut sedalam 30 meter. Keajaiban pun terjadi. Dia menemukan dirinya berada di sebuah ruangan di mana udara terperangkap, menciptakan kantong udara kecil berukuran sekitar 1,2 kali 1,2 meter. Dalam kegelapan total, kedinginan hanya mengenakan celana pendek, dia menemukan beberapa panel dinding dan menumpukannya
untuk membuat perakit darurat agar tubuhnya tidak terendam air es. Di sanalah dia memulai penantiannya yang mengerikan, dehidrasi, kelaparan, dan menghirup udara yang semakin menipis. Lewek Token tiba di lokasi pada sore hari tanggal 27 Mei. Laut telah sedikit tenang. Tim penyelam yang kini telah stabil di tekanan 30 meter dibagi menjadi 2 tim dan mulai bekerja sepanjang waktu. Mereka menemukan Jescon 4 terbaring terbalik, bersandar secara tidak stabil pada tiang utamanya. Situasi ini sangat berbahaya. Bangkai kapal bisa bergeser ataupun runtuh kapan saja. Situasi ini sangat berbahaya. Bangkai kapal bisa bergeser ataupun runtuh kapan saja. Pesisir Nigeria terkenal dengan resiko perompakan, sehingga protokol standar mengharuskan semua palka ataupun pintu kapal dikunci dari dalam. Ini berarti tim penyelam harus menerobos masuk ke dalam kapal secara paksa. Sebagai insinyur di bawah air, para penyelam dilengkapi dengan peralatan berat, termasuk obor las bawah air. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membobol palka eksterior. Begitu masuk, tugas mereka menjadi lebih mengerikan. Visibilitas di dalam kapal hampir nol. Mereka harus meraba-raba jalan. Mereka melalui koridor dan kabin yang kini terbalik, sambil terus waspada terhadap orientasi mereka agar tidak tersesat. Satu penyelam masuk ke bangkai kapal. Sementara itu satu penyelam siaga di luar, bertugas mengulurkan dan menjaga pusar atau umbilical, selang tebal yang menyalurkan gas pernapasan, komunikasi, dan air hangat ke pakaian selam. Pada kedalaman 30 meter, para penyelam tidak bernapas dengan udara biasa. Mereka menggunakan campuran gas khusus yang disebut dengan premix, yang terdiri dari oksigen, nitrogen, dan helium. Pada sore hari pada tanggal 28 Mei, 2 hari penuh setelah kapal Jescon 4 tenggelam, tim tersebut telah menemukan 4 jenazah. Tim berikutnya yang bertugas adalah Nico van Herden, penyelam utama, Daryl Otsuhezan, penjaga pusar, dan Andre Erasmus yang berada di bell diving. Nico masuk ke bangkai kapal, meraba-raba menyusuri lorong menuju kabin petugas. Dalam kegelapan yang suram, dia melihat sebuah tangan. Mengira itu adalah jenazah kelima, dia dengan tenang mengulurkan tangan untuk memulai proses evakuasi. Tiba-tiba jantungnya serasa berhenti berdetak. Tangan itu meraih tangannya kembali. Nico van Herden, seorang penyelam profesional yang tangguh, terkejut luar biasa. Rekaman dari kamera helmnya menangkap momen yang luar biasa. Dia berteriak kepada supervisornya, Colby, dia masih hidup. Di permukaan, Colby dan seluruh tim sama terkejutnya. Mereka tidak pernah merencanakan penyelamatan. Mereka datang untuk mengambil jenazah awak kapal Jescon 4. Fakta bahwa ada seseorang yang selamat setelah hampir 3 hari di kedalaman 30 meter. Ini adalah sebuah keajaiban, baik dari sisi medis ataupun dari sisi ilmu pengetahuan. Pria itu bernama Horizon Okene. Dia telah bertahan selama lebih dari 63 jam. Selama itu dia mendengarkan suara-suara mengerikan dari luar lambung kapal, yang dia yakini sebagai ikan besar ataupun hiu yang memakan jenazah rekan-rekannya. Kantung udaranya kini sangat beracun. Setiap napas yang dihembuskan telah memenuhi ruang kecil itu dengan karbon dioksida. Pada tekanan 30 meter, 4 kali tekanan permukaan, gas karbon dioksida menjadi jauh lebih beracun. Horizon sudah menderita sakit kepala sangat parah dan kesulitan bernapas. Dia berada di ambang kematian karena keracunan karbon dioksida. Tim penyelamat sekarang menghadapi serangkaian masalah yang rumit. Mereka tidak bisa membawa begitu saja Horizon ke permukaan. Setelah 63 jam di bawah kedalaman 30 meter, tubuhnya seperti para penyelam itu sendiri telah jenuh total dengan nitrogen. Membawanya ke permukaan akan membunuhnya seketika akibat penyakit dekompresi. Masalah mendesak pertama adalah udara beracunnya. Nico memasukkan helmnya ke dalam kantong udara dan membuang gas premix untuk menyegarkan udara. Tetapi dia harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Terlalu banyak gas akan meningkatkan daya apung bangkai kapal, membuatnya tidak stabil dan berisiko melepaskan kantong udara yang menopang hidup Horizon. Setelah berkonsultasi cepat dengan dokter hyperbaric,
tim memutuskan satu-satunya cara adalah memperlakukan Horizon sebagai penyelam saturasi dan kemudian membawakan helm selam Kirby Morgan cadangan. Dia membantu Horizon yang lemah mengenakan helm tersebut, lalu dengan susah payah memandunya keluar dari labirin bangkai kapal yang gelap dan terbalik menuju bel penyelam. Begitu mereka telah sampai ke bel penyelam, mereka menutup palka. Bel itu diangkat ke Levek Taukan dan disambungkan ke sistem habitat. Horizon Okene dipindahkan ke ruang dekompresi, di mana dia menghabiskan sekitar 3 hari berikutnya bersama Nico van Herden yang merawatnya saat tekanan tubuh mereka perlahan-lahan dikembalikan ke tekanan permukaan. Ajaibnya, setelah kejadian itu, Horizon bersumpah untuk tidak pernah lagi bersentuhan dengan laut. Namun, beberapa tahun kemudian dia mencoba untuk mengatasi traumanya dan justru menjadi seorang penyelam komersial yang bersertifikat. Kisah penyelamatan Horizon Okene dari bangkai Jescon 4 bukan hanya sekedar catatan sejarah maritim, tetapi sebuah testimoni luar biasa akan ketahanan fisik dan mental manusia dalam menghadapi situasi paling ekstrim. Keberhasilannya untuk bertahan hidup selama lebih dari 63 jam di kegelapan total di dasar laut sedalam 30 meter.